Baru berangkat kita langsung dikasih snack yang banyak banget ini. Terus di sini juga ada minibarnya yang kita bisa pakai sepuasnya. Untuk servis makannya juga ini kita bisa ambil sepuasnya, nggak dibatasin satu lauk. Jadi all you can eat. Semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan dan hari ini aku sudah berada di Terminal Polres Pelawat, Tangerang. Jadi hari ini aku akan pulang dari Jakarta menuju ke Malang, Jawa Timur ya, ke rumah. Setelah sekitar 1 mingguan ini aku berkelana. Jadi kemarin habis dari Karoseri New Armada, rilisan bus sleeper terbarunya, terus lanjut ke Bandung, dari Bandung ke Jakarta, dan akhirnya hari ini bisa pulang ke Malang. Dan hari ini aku akan naik bus yang spesial karena bus ini baru saja melakukan line perdana atau jalan pertamanya di tanggal 7 kemarin ya. Sekarang tanggal 11, jadi baru 4 hari lalu melakukan jalan atau membuka trayeknya untuk jalan reguler dari Malang, Surabaya, Jakarta, Tangerang, dan juga sebaliknya. Dan hari ini aku akan mencoba bus yang baru aja jalan itu. Jadi seperti apa busnya dan bagaimana fasilitas yang diberikan, apalagi rute yang dia masuki saat ini adalah rute yang sangat panas lah. Jadi rute yang saingannya itu luar biasa, Jakarta Malang gitu ya kan. Dan sekarang sebelum kita melihat busnya, ini sekarang baru jam 9, jadi masih lama. Busnya ini berangkatnya jam 11 lewat 40 menit. Jadi kita lihat-lihat dulu ada apa aja di Terminal Polres Pelawat, Tangerang. Sekarang aku berada di parkiran paling belakang dari Terminal Polres Pelawat dan di sini ada bus medali emas. Ini yang pernah aku naikin waktu itu dari Jakarta, lebih tepatnya Terminal Pulau Gebang menuju ke Malang. Nih, menggunakan bodi Avante H8. Terus di sini juga ada bus-bus lainnya seperti Sinar Jaya, ada BJU, ada Jaya. Terus ada KM Trans yang sleeper, nah di depan. Jadi kalau pagi di Terminal Polres itu ramai banget. Nih, kita bisa lihat juga di belakang ya. Nih, kita ke bagian paling belakang ini. Ada banyak banget bus yang ada yang baru tiba, ada yang masih dicuci, ada yang lagi dibersihin, ya macam-macam ya kita lihat. Nah ini paling ujung ada bus Sahalah, ini dari Polres menuju ke Jepara. Terus ada Santika, ini juga ke Jepara. PO Haryanto dengan julukan Miracle, ini nggak tahu kemana. Terus ada Haryanto lagi, Tato 505, ini juga aku nggak tahu kemana, mungkin ke Pati. Terus di sini ada Gunung Harta ke Denpasar Bali, ada KG Trans juga ke Bali. Terus ada Gunung Harta lah, banyak di Gunung Harta. Gunung Harta, ada Gunung Harta lagi. Nah ini salah satu busnya Gunung Harta yang terbaru, Jakarta Madura ini. Wah, cakep banget. Kapan-kapan kita coba naik ini ya, jadwalkan. Terus ada PO Haryanto lagi, San Maru. Ini ada MJPM yang baru aja dateng, jadi belum dicuci, belum di apa. Sebelahnya ada Kalingga, ada GHTS lagi, dan di belakang sana ada masih banyak bus. Jadi kalau pagi hari ya di Terminal Polres ini banyak banget busnya. Oh, udah bencana.
Di mana M-Trans ya? Draka. Parkir mana, Bang? Bisa. Belakang pantai samping Pandawa. Oh, sini nih, iya nih. Ya, sekarang kita sudah berada di bagian paling depan atau di tempat keberangkatan dari Terminal Polres Pelawat Tangerang, dan di sini nggak ada bus sama sekali. Ya, cuma satu bus aja di sini. Nah, jadi beginilah situasi di Terminal Polres Pelawat Tangerang kalau jam 9:16. Tuh, kosong banget tempat keberangkatannya. Cuman ada satu bus MPM itu yang ke Padang ya. Nggak tahu itu baru berangkat atau baru tiba. Kayaknya baru mau berangkat sih. Tuh. Cuman ada bus ini aja. Kosong. Nanti jam-jam 10-an sih baru pada mulai masuk ke sini. Yang ke Madura, yang ke Jawa Timuran, Malang gitu-gitu. Ntar jam 10-an baru pada masuk. Oh, ternyata ini bus MPM yang akan berangkat ke Padang. Ada sedikit masalah, jadi ini sendalku nih kayaknya lem-lemannya copot nih. Ini sendal mereknya Birkenstock, ini baru dipakai 6 bulan, udah kayak gini. Birkenstock ini aku beli harganya 1,5 juta, sorry. 1,5 juta atau 1,6 juta. Cuma bertahan 6 bulan saja guys. Ya, kita beli swallow dulu deh. Aku ajak teman-teman ke bagian paling depan atau ini tempat ya bisa dibilang lobi utama dari Terminal Polres Pelawat Tangerang. Jadi kalau teman-teman naik angkutan umum atau ojek online atau taksi online itu bisa turunnya di sebelah sini. Terus kalau mau parkir motor juga di sebelah sini, parkir mobilnya di sebelah sini. Seperti itu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja dari pintu depan Terminal Polres Pelawat Tangerang. Pintunya ini. Oke, jadi ketika kita masuk ke dalam terminal lewat lobi depan, jadi seperti inilah di bagian dalamnya ya. Nih sebelah kanan kirinya itu menuju ke loket pembelian tiket bus. Nah, dari depan tadi kita belok ke kiri dan di sini kita langsung menemukan lounge-nya dari bus M-Trans. Bus yang akan kita naiki dari Tangerang menuju ke Malang. Jadi ada tempat tunggunya atau ada lounge-nya, luar biasa. Nah, untuk pembelian tiket M-Trans-nya itu ada di sebelah sini, tuh di bagian depan sana. Dan juga di seberangnya ini berseberangan dengan lounge-nya PO Narendra. Jadi ya seperti itulah kalau kita naik bus M-Trans itu ada ruang tunggunya. Jadi nggak perlu nunggu di luar yang berpanas-panasan, kita bisa masuk ke dalam yang ini ruangannya ada AC-nya. Yuk sekarang kita masuk ke dalam lounge-nya. Yes, sekarang aku sudah berada di dalam lounge dari bus M-Trans. Jadi di sini ada berbagai fasilitas. Pertama ada TV, kedua ada charging stationnya dan ini banyak. Jadi kita nggak berebutan sama yang lain kalau untuk mau ngecas HP. Terus ada bangkunya juga atau kursinya buat nunggu. Terus ya tadi aku bilang ruangannya ber-AC. Terus di sini juga ada dispensernya buat kita bikin teh, kopi dan lain-lain. Jadi lengkap banget dan nyaman banget buat nunggu keberangkatan bus di sini. Di lounge ini juga aku sekalian tukar tiket fisiknya. Jadi kemarin aku melakukan pemesanannya lewat WhatsApp ke agen M-Trans Polres dan ini aku tukar tiket fisiknya dan seperti inilah tiketnya. Kalau kita buka dalamnya, di sini ada syarat-syarat perjanjian perjalanan. Terus juga ada doa perjalanan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tuh, luar biasa ya. Dan untuk tiketnya seperti ini teman-teman. Nih, tiketnya tuh kayak cuma selembar kertas print-printan biasa aja sih. Kayak gini tiketnya. Ada tulisannya, namanya Arka, nomor HP, berangkatnya dari Polres Pelawat Tangerang, kedatangannya di Malang Arjosari ya nanti. Harga tiketnya 410.000, nomor kursinya 1C, tanggal berangkatnya hari ini jam 11:40.
Oke teman-teman, sekarang jam 11. Ini bus yang akan kita naiki sudah standby di tempat keberangkatannya. Dan ini dia M-Trans dari Poris menuju ke Malang. Oke, jadi seperti inilah situasi di Terminal Poris jam 11. Itu udah banyak banget bis yang masuk di tempat keberangkatannya, seperti Gunung Harta, itu ada Medali Emas juga udah masuk, ada Gunung Harta lagi. Ini rata-rata ke Malang. Ini juga bus yang akan kita naiki dari Poris menuju ke Malang, M-Trans dengan kode bodi M219. Jadi sebelum kita masuk ke dalam, ini kita lihat dulu di bagian eksteriornya seperti apa. Ya, M-Trans ini sekarang sudah melayani rute atau trayek dari Poris Tangerang menuju ke Malang. Dia ini ujungnya sampai di Dampit. Jadi nggak cuma sampai kota Malang aja, tapi sampai Turen Dampit. Terus untuk kelasnya ini melayani kelas eksekutif class ya. Terus bodinya memakai bodi buatan Tentrem. Ini Tentrem H8 ya, apa H7 ya? Ya, bodi Tentrem, ini bodi Tentrem terbaru nih, di bagian sampingnya sudah baru. Jadi trayek baru, bus baru. Jadi kalau M-Trans ya luar biasa ya. Bodinya tuh terlihat elegan banget. Tidak ada variasi-variasi yang mengganggu mata di bagian depan. Jadi clean banget. Kelihatan busnya itu mewah dan mahal gitu. Tidak ada variasi-variasi sama sekali. Keren banget. Terus tiketnya juga seperti ini. Tiket dengan bodi busnya tuh kayak menyatu begitu ya. Keren. Oke, jadi seperti itu aja sih bagian luar ya. Coba kita lihat di bagian belakang ya. Ini bagasinya besar banget by the way. Dan bagasinya tembus atau space frame. Jadi ini bisa buat motor. Jadi bus ini selain melayani penumpang juga melayani kirim-kirim barang, paket ataupun motor. Bisa masuk ke sini motornya. Seperti biasa di bagian belakangnya ya. Seperti bodi Tentrem pada umumnya. Bagus. Nih di grillnya ada merah-merahnya gitu. Jadi M-Trans banget. Oke. Jadi seperti itu aja sih. Pintunya di belakang ya, bukan pintu tengah. Terus liverynya juga sini tulisan M-Trans, terus di sini ada garis merah dan abu-abu yang bergabung di sini tengah-tengah. Seperti itu aja sih. Keren lah, ini bus baru. Nanti kita lihat ya dalamnya seperti apa. Sekarang baru jam 11:29. 10 menit lagi bus ini akan diberangkatkan dari Terminal Poris Pelawat Tangerang menuju ke Malang. Yes, kita sudah puas lihat di bagian luarnya. Sekarang kita masuk yuk ke bagian dalam atau interior dari bus yang kita naikin. Oke, kita masuk. Jadi ini pintunya dia ngebukanya ke depan ya. Jadi seperti UHD, body UHD-nya Adiputro, itu dia ngebukanya slide-nya ke depan. Oke, kita masuk aja. Dia karpetnya masih bersih banget. Nah, seperti inilah bagian dalam di kabin kru ya. Tentrem Avante. Oh, sasisnya memakai sasis Hino. Tuh, cakep. Dan ini yang aku suka dari karoseri Tentrem itu ini ya, driver oriented. Jadi dashboard ini nih, ini mengarah ke driver. Sama seperti punyanya New Armada, dia ke driver semua. Jadi drivernya tuh nggak repot untuk mencet-mencet tombol-tombol yang ada di dashboard seperti lampu-lampu, head unit, AC dan lain-lainnya. Semua ngadepnya ke driver. Kemudian khasnya M-Trans itu tempat istirahat drivernya atau krunya tuh ada di sini. Jadi di bagian depan ya. Biasanya kan tempat istirahat krunya ada di bagian paling belakang. Tapi kalau M-Trans ini rata-rata busnya itu tempat istirahat krunya itu di bagian depan. Tuh. Jadi bisa tidurannya tuh di bawah sini. Oke, kita lanjut lagi. Seperti biasa M-Trans juga di bagian depannya ini ada sekatnya. Tapi sekatnya nggak full kayak pintu dan kaca gitu ya. Dia cuma seperti ini yang membatasi antara penumpang dan juga cabin crew. Tuh, ada tangganya lagi untuk naik. Oke, wah ini enak banget sih.
Ini dia kursinya. Ini aku suka banget kursinya M-Trans yang seperti ini karena entah kenapa aku duduknya sini ya. Nih, entah kenapa ini tuh enak banget. Jadi kalau kita udah duduk di sini, itu badan kita tuh kayak disanggah dengan baik. Terus juga di sini kayak ada wingnya lagi ya. Tuh, jadi ada 2 lapis gitu dan ini enak banget. Terus dia double leg rest ya. Jadi ada leg restnya, ada footrestnya juga yang bisa dilipat seperti ini. Jadi kalau mau pakai footrest tinggal begini. Dan ini kita akan selonjoran dengan sempurna. Tuh, selonjoran dengan sempurna. Tuh, jadi aku nanti duduknya di sini di kursi nomor 1C ya. 1C di sebelah sini di belakang driver. Dan kalau kita duduk di sini di nomor 1C itu view-nya bener-bener luas banget. Inilah salah satu keunggulan dari karoseri Tentrem, yaitu the best view experience. Jadi topinya ini nih, topinya ini posisinya ada di bawah kita. Jadi pandangan kita tuh bener-bener di sini nih. Ini fokusnya kita di sini. Jadi kita nggak dihalangi oleh topi ini. Mantep banget. Oke, kita lanjut lagi ke bagian belakang. Di bagian belakangnya ini ada smoking area dan juga toilet. Ya, smoking area toiletnya di sini. Terus juga di atas penumpang itu ada kompartemen penyimpanan. Mana ini di warnain warna merah untuk pegangannya. Ini bukannya gimana ya? Wah, masih keras banget. Wah, ini PR-nya Tentrem nih kalau menurutku ya. Ini ngebuka, ini tangan kita kejepit nih. Tuh. Jadi untuk ngebuka ini agak susah karena di sini ada pegangan. Jadi bener-bener jari kita tuh lihat ya. Kejepit banget nih untuk ngebuka. Ini PR banget sih. Tuh, bukanya susah. Ini kalaupun dari atas, ini juga nggak bisa. Tuh, jadi ini agak gimana ya untuk ngebuka bagasinya. Dan begini pun, ini tangan kita nggak bisa juga. Jadi agak PR banget untuk ngebukanya. Nah, inilah kompartemen penyimpanan di bagian atas. Enak. Terus juga di kompartemennya ini kayak ada suhu AC yang masuk ke sini. Suhu AC. Kayak AC-nya tuh ada yang masuk ke sini, jadi di kompartemen ini dingin. Nggak panas. Jadi kalau kita nyimpan laptop atau apa tuh kita nggak khawatir. Seperti itu. Bagasinya ini berat banget ya tutupannya karena masih baru. Dan ini dia kedap banget, nggak goyang-goyang. Tuh. Biasanya problemnya tuh di suara aneh-aneh di cabin karena ada tutup bagasi yang goyang, tapi ini kokoh banget, jadi nggak bakal ada suara aneh-aneh. Lanjut ke belakang, ini adalah kursi yang tidak aku rekomendasikan, kecuali kalian mendadak banget belinya dan ya udah terpaksa duduk sini. Karena tidur pasti keganggu dengan suara mesin. Seperti itu, makanya biasanya tempat istirahat kru itu ada di bagian paling belakang, dekat dengan mesin. Oke, kemudian di sini seperti tadi aku bilang ada smoking area dan juga ada toilet. Cara bukanya ini dorong aja nih ke samping. Terus nanti akan kekunci dengan ini. Nah, ini akan ngunci. Bakal ngunci si pintunya. Oh, ini dia. Jadi smoking areanya ini nggak dikasih bangku. Kenapa? Supaya orang nggak lama-lama di sini. Kalau orang lama-lama di sini ntar nggak mau gantian. Terus juga di smoking areanya ini ada nih free coffee. Jadi ada kayak minibarnya gitu. Ini kita bisa nyeduh kopi. Ini disediakan ya. Kopi, ada teh. Terus di sini untuk gelasnya, ini untuk sedotannya. Dan tinggal seduh aja di sini. Mantep banget. Terus toiletnya di sini. Ini bagian toiletnya kita tinggal buka aja, tinggal di ke kanan seperti ini dan dorong aja. Tarik aja. Nah, ini dia toiletnya. Wah, bagus banget toiletnya. Tuh. Toiletnya cakep, bersih banget. Dan ada 2 cermin di sini. Kenapa harus 2 cermin ya? Oke, cakep. Kita tutup lagi. Jam 11:41 akhirnya kita diberangkatkan dari Terminal Poris Pelawat Tangerang. Jadi bus M-Trans ini bener-bener on time banget ya. Jadwalnya 11:40 diberangkatkan, jam 11:41 kita sudah bener-bener diberangkatkan dari sini. Ya, hitungannya on time banget sih. Dan ini di depan kita ada bus Gunung Harta. Ini ke Madura kayaknya ya. Itu penumpangnya banyak banget dong. Penuh banget penumpangnya. Wah, luar biasa.
By the way, perjalanan dari Tangerang Terminal Poris menuju ke Malang biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 12 sampai dengan 14 jam perjalanan dengan jarak tempuh kurang lebih 840 km. Dan dengan bus M-Trans ini kita akan mendapatkan 1 kali servis makan nanti di rumah makan Taman Selera Cikamurang, rumah makannya Sinar Jaya. Oke, jadi ini kita menikmati perjalanan dulu dan ini bus enak banget sih. Baru naik aja langsung berasa, oke, ini bus enak, senyap, dan pandangannya luar biasa. Baru berangkat kita langsung diberikan tote bag. Ini ada tulisannya Snack Crate dan di sini ada logonya, logo halal gitu. Tuh, jadi ini adalah snack dari bus M-Trans. Kita lihat dalamnya ada apa aja ya. Kita buka dulu. Ini yang pertama ada Fitbar. Wih, jadi kita dikasih makanan tapi makanannya yang sehat. Terus ada lagi croissant. Wah, ini lumayan nih buat mengganjal lapar sampai ke rumah makan. Terus ada lagi, oh ini kayaknya minuman nih. Wow, Hydro Coco tuh buat minum. Jadi kita mendapatkan 2 air, yang pertama air mineral dan juga Hydro Coco. Kemudian ada puding, Wong Coco puding. Terus ada lagi kacang ya, Mr. P, kacang tuh. Dan juga ada tisunya nih, tisu basah yang ada logo busnya M-Trans di situ. Keren banget. Oke, jadi itulah nih ya, udah kosong tote bagnya. Jadi ini dia snacknya. Kita hitungnya ada berapa item ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item yang ada di snacknya. Kemudian di kursinya ini kita mendapatkan bantal. Tuh, bantal ada tulisan M-Transnya dan ada logo Rimba Kencana. Kemudian untuk posisi duduknya ini enak banget. Ini kakiku nggak mentok depan dengan tinggiku 175 cm. Terus juga di sini kita mendapatkan ini selimut. Selimutnya tuh masih plastikan, jadi terjaga banget kebersihannya karena ini baru selesai di laundry ya kalau masih plastikan kayak gini. Jadi higienis sekali, bersihnya terjamin lah. Kemudian di sini kursinya bisa kita reclining dengan tuas yang ada di sini, tinggal kita tarik aja ke belakang sambil kita dorong badan kita ke belakang dan bisa direbahin sandaran punggungnya sampai segini. Kemudian di tiap kursinya juga kita diberikan colokan seperti ini. Jadi colokan listrik seperti di rumah. Ini bisa digunakan untuk charge HP kalian, bukan untuk charge laptop atau powerbank ya, cuma untuk charge HP saja. By the way, dari Terminal Poris ini aku bener-bener sendirian, enggak ada penumpang lagi. Jadi hari ini penumpangnya cuma ada 3 orang saja teman-teman. Ya begitulah kalau bus baru, karena masih merintis jadi sangat wajar untuk hal seperti ini. Dan yang aku suka kalau naik M-Trans itu, krunya itu bener-bener rapih banget. Dia pakai kemeja yang lengan panjang, pakai dasi, pakai peci. Jadi kita tuh kayak kelihatan penumpangnya tuh istimewa banget gitu. Itu salah satu kelebihannya naik bus M-Trans yang selama ini aku naikin dari Malang ke Denpasar dan akhirnya sekarang di Jakarta. Di bus ini juga tersedia fasilitas free wifi. Jadi buat teman-teman yang pengen wifi-an ini bisa ke sini connect ya. Terus juga di sini ada CCTV-nya di beberapa titik. Jadi kalau naik bus ini kita berasa aman banget. Yes, ini kita exit di tol Pondok Pinang Lebak Bulus. Ini kita mau menuju ke terminal Pondok Pinang. Jadi di terminal Pondok Pinang itu ada 1 penumpang yang naik. Jadi ini kita exit tol dulu untuk ngambil penumpang di Pondok Pinang. Dan ini penumpangnya mendadak banget. Tadi aku tanya krunya tuh penumpangnya cuma ada di Pulau Gebang dan ada di Cikarang. Yang Pondok Pinang ini pas tadi kita OTW udah di tol, ini baru daftar nih penumpangnya. Pondok Pinang ramai sekali. Sekarang jam setengah 1 siang dan ini aku habis jajan dari warung ya. Seperti biasa ini pengen minum teh kotak dan beli snack-snack ya buat krunya makan. Oke, sekarang kita kembali ke bis lagi. Setelah berhenti kurang lebih 5 menitan, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari terminal Pondok Pinang. Jadi buat teman-teman yang mau naik bis M-Trans dari Pondok Pinang, bisa langsung aja hubungi agen di Pondok Pinang. Nomornya ada di bawah dan bisa ditelepon ataupun di WhatsApp.
Terminal ini salah satu terminal yang berada di, ya bisa dibilang di jantung kotanya Jakarta Selatan mungkin ya. Jadi deket banget kalau buat teman-teman yang berdomisili di Ciputat, Jakarta Selatan, ya terminal inilah andalannya, Pondok Pinang. Kembali masuk ke tol Jor, Jakarta Outer Ring Road, dan seperti biasa kalau lewat sini aku selalu tertuju pandangannya kepada Menara 165 yang di paling atasnya itu atau di atapnya itu ada lafaz Allahnya. Karena di paling atas itu adalah masjid teman-teman, tuh di paling atas itu. Udah lama banget aku nggak sholat di sana, kapan-kapan ya. Kalau sholat di sana aku kasih lihat kalian. Jadi follow dulu Instagramnya Mas Arkan biar bisa ngelihat bagaimana masjid di Menara 165 itu. Oke, sekarang kita masuk ke Terminal Pulau Gebang dan ini ada bus Siliwangi Antarnusa yang baru tiba. Wih, Golden Dragon. Jadi kita berhenti di sini hanya untuk mengambil satu penumpang saja, jadi cuma sekitar 5 menitan. Dan di sebelah kita ada bus Putra Pelangi Perkasa. Wih, di bus jauh sekali ini. Pengen banget naik ini, tapi waktunya susah ya. Dan di sebelah kiri kita ada bus Pandawa 87 Dream Coach ke Banyuwangi via Situbondo. Ada Agramas juga. Ini ke mana ya? Jam segini. Oke, jadi kita melanjutkan perjalanan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Tuh ada Lorena juga. Itu sepertinya Lorena ke Malang juga ya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Setelah ini pemberhentian selanjutnya adalah Cikarang Barat. Kepada para penumpang yang terhormat, kami wajibkan untuk menggunakan sabuk pengaman atau safety belt dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper. Anak di atas 3 tahun atau tinggi badan 100 cm diwajibkan membayar tiket penuh. Pastikan tujuan Anda sesuai yang tertera di dalam tiket dan sesuai nomor tempat duduk Anda. Nah, jadi buat teman-teman yang domisilinya di Cikarang bisa naik dari agen M-Trans Cikarang. Jadi langsung aja WhatsApp ke nomornya yang ada di sini. Kita lanjut jalan lagi. Nah, sekarang aku mencoba duduk di kursi paling belakang dari bus M-Trans. Nah, jadi seperti inilah kalau kita duduk paling belakang, itu suara raungan mesinnya itu lumayan berasa kenceng. Tapi enaknya kalau kita duduk di paling belakang, itu kita bisa ngerebahin si sandaran kursinya full ke belakang tanpa kita takut ada orang yang terganggu di belakang kita. Jadi ini aku bisa rebahin maksimal ke belakang. Enak banget sih. Jadi di balik kekurangan ada kelebihannya. Tapi saranku kalau kalian duduk di belakang, itu kalian pakai AirPods ya, jadi pakai headset supaya nggak terlalu kedengeran suara raungan mesinnya. Oke, kita kembali lagi ke kursi kita di depan. Dan
berkata lirih di dalam hati tentang semua ini. Andai dulu kau tak pergi dari hidupku, takkan mungkin ku temui cinta yang kini ku miliki. Cinta yang menerima kekurangan dan merubah caraku memandang dunia. Andai dulu ku paksakan terus bersamamu, belum tentu kisah kita berdua berakhir bahagia. Kisah yang mendewasakan kita berdua meski lewat luka. Satu hal yang kini aku mengerti, meski berat bibir ini mengucap, akan selalu ada kata selamat dalam setiap kata selamat tinggal. Jadi sekarang kita sudah exit dari tol dan ini kita menuju ke rumah makan Taman Selera di Cikedung, Cikamurang. Jadi ini kita servis makannya di Taman Selera, rumah makannya Sinar Jaya. Jadi ini sepi banget jalanannya. Ini dia rumah makannya dan sepi banget ya, belum ada bus Sinar Jaya yang sudah melakukan servis makan. Jadi ini kita bener-bener sendirian. By the way, di sini nggak cuma M-Trans saja, tapi ada banyak banget bis yang melakukan servis makan di sini. Selain Sinar Jaya juga ya, ada 27 Trans, ada Hiba Group juga seperti Murni Jaya, terus juga Hiba Putra, terus Adibas, Kalingga Jaya, banyak lah. Akhirnya kita sampai juga di rumah makan Taman Selera, dan di rumah makan Taman Selera ini adalah tempat servis makan untuk bus M-Trans yang kita naikin. Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke dalam ruang makannya. Jadi M-Trans tuh punya ruangan sendiri untuk servis makannya nih. Food and Beverage Service tuh M-Trans. Dan jangan lupa dibawa tiketnya, karena di dalam tiket ini ada voucher makan yang akan kita tukarkan ke petugasnya di dalam. Let's go. Yes, jadi ini dia ruang makannya. Jadi ya karena cuma penumpang dari bus kita doang, sepi gitu jadinya. Tapi enak sih, jadi kayak private gitu. Kita ambil makan dulu. Jadi ini makannya prasmanan dan ini kita boleh ambil semua lauknya. Bener-bener all you can eat. Nah, jadi ini dia servis makan. Jadi sebenarnya ada banyak banget lauk, tapi aku milihnya ayam aja. Terus ada teh dan ada buahnya juga. Sudah selesai makan, kita langsung menuju ke musola. Jadi lokasinya ini berada di tengah-tengah bangunan dari rumah makan ini. Kembali ke bus. Wah, ini pas kita turun tadi, itu di bagian interiornya dibersihkan dan juga dirapikan lagi tuh untuk selimut, bantal, snackku juga yang tadi di bawah ini ditaruh di atas. Jadi mantep lah, pas kita turun itu dibersihkan semuanya. Setelah istirahat kurang lebih 30 menitan, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Taman Selera Cikamurang. By the way, di sepanjang jalan ini itu ada beberapa rumah makan yang lumayan besar juga. Salah satunya Taman Selera ini, kedua ada rumah makannya Handoyo, terus ada Singgalang Jaya. Jadi di sepanjang jalan ini ada beberapa rumah makan yang biasanya bus berhenti untuk melakukan servis makan.
cukup ku menunggu. Semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Sudah sampai di Semarang, ini kita mau ngeteh dulu. Jadi sekalian aku mau kasih lihat ke teman-teman gimana sih cara menggunakan dispenser yang ada di dalam bus. Karena biasanya itu ada teman-teman yang belum tahu cara menggunakannya. Jadi sekarang aku kasih lihat gimana cara menggunakan dispenser di bus. Oke, sekarang kita bikin tehnya. Nah, jadi kalau di bus itu rata-rata dispensernya seperti ini. Nah, dispensernya begini, ini ada air panas yang berwarna merah dan ada air yang biasa yang berwarna biru. Jadi pertama kita ambil dulu gelasnya, terus kita seduh ya. Ini agak gelap soalnya lampunya cuma satu, jadi agak remang-remang gitu cahayanya. Jadi kita ambil tehnya, ini tehnya ada di sini. Ya kita taruh sini, terus gulanya di sebelah mana ya? Nggak ada gulanya ya? Nggak ada gulanya teman-teman. Ya udah, sekarang kita seduh aja. Jadi ini kita bikin teh tawar aja karena nggak ada gulanya. Mungkin lupa kali ditaruh gulanya. Jadi ini cara menggunakannya. Ini kalau kita pencet, ini nggak bakal keluar. Ya, ini kan pencetnya bisa kita dorong atau bisa kita tarik seperti ini. Dia nggak akan keluar. Jadi kita mencetnya itu harus pencet tombol merah ini, baru dia bisa keluar airnya ini ya. Ini aku pencet. Nah, itu baru keluar airnya. Oh, jangan banyak-banyak. Tambahin air yang biasa. Sama, dipencet juga yang warna hijaunya kalau untuk yang air biasa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cara pakainya itu harus 2 kali kerja supaya safety. Seperti itu cara penggunaannya. Jadi karena waktu itu ada yang pernah nge-tweet gitu ya di Twitter bilang dispenser di bus itu percuma, nggak bisa dipakai. Padahal mungkin dia nggak melakukan hal ini. Jadi dikira dispensernya rusak. Jadi ini tehnya sudah jadi. Dan buat teman-teman yang merokok mungkin ya, kalau ngerokok di sini itu sambil dibuka si ininya, jendelanya, karena di sini disediakan jendela yang bisa dibuka seperti ini. Tuh. Jadi nanti ada ininya lah, ada hawanya yang keluar. Tapi ini bukan digunakan untuk membuang abunya karena di sini kita sudah disediakan. Ini ember kayaknya darurat aja deh. Kayaknya nanti ada tempat sampah yang propernya. Jadi ini sementara pakai ember. Seperti itu teman-teman. Terus juga di ruangan ini kita diberikan sirkulasi udara juga melalui exhaust yang ada di sini. Kelihatan nggak? Nah, ini exhaustnya. Jadi untuk mengeluarkan udara yang berada di smoking area sekaligus tempat dispenser atau minibarnya. Jadi udara di sini nggak pengap gitu. Jadi ada 2 tempat udara masuk dan keluar. Pertama exhaustnya ini untuk menghisap udara keluar. Kedua ada jendela di sini. Yes teman-teman, sekarang kita sudah berada di kilometer 575, ini di daerah Ngawi. Jadi di kilometer 575 ini di rest area bus yang kita naikin, entrance itu melakukan pengisian bahan bakar atau solar. Dan lihat deh, kalau malam tuh bagus banget warnanya. Tuh, bis ini ketika di SPBU Pertamina itu bagus banget warnanya karena dia perpaduan warnanya didominasi oleh warna putih dan merah.
Begitu juga dengan SPBU-nya. Warnanya merah putih juga kan. Jadi kayak keren banget gitu. Kayak busnya tuh nyatu sama SPBU-nya. Bagus banget ya. Wis. Ketiduran dari Ngawi tadi dan sekarang jam 12:07. Ini kita sudah tiba di Malang ya. Baru exit tol Singosari. Wah, luar biasa. Jam 12 malam kita sudah sampai di Malang. Jadi perjalanan kita bersama bis ini cuma 12 jam aja ya. Berangkat 11.40, tiba jam 12.